Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Hope all of you in a good condition. Meet again with me, Mem Dewi. We will learn English with fun. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Mem Dewi. Kita belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan. Well, to start our lesson, I will ask you a question. How is everyone doing? Hope all of you will answer, I'm happy to learn English. Jadi jawabannya harus I'm happy to learn English. Oke, ini adalah spirit word saya untuk masuk dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Next slide. Prepare this before we start the class. You have to prepare written book, pen, and dictionary. Anda harus menyiapkan buku tulis, pena, dan dictionary, kamus. Okay. After that, don't forget, press like and subscribe. Okay. Next, let's enter to our happy class. Our learning purpose are, first, after study this lesson, you will know how to ask somebody opinion and how to give an opinion to somebody. Jadi Anda bisa bertanya pendapat seseorang dan juga bisa memberikan pendapat kepada seseorang. Second, you also know how to respond an opinion. Dan kedua, Anda juga bisa tahu bagaimana caranya merespon pendapat seseorang. Oke? Next, dalam belajar bahasa Inggris, ada 3 lingkup materinya. Oke. First, social function. Second, generic structures. And third, language features. In social function, you will learn to keep the interpersonal relationship with teachers, friends, and other people. Jadi di dalam fungsi sosial, kalian akan belajar untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru, teman, dan orang lain. Oke. Second, generic structures. How to start to express an opinion and do. So you study how to start the expression opinion and how to respond the expression. Jadi di sini kalian belajar bagaimana cara memulai memberikan ekspresi opinion dan bagaimana cara merespon ekspresi tersebut. And the third is language features. First, expressing, asking, and giving opinion. Second, singular and plural noun. Jadi di language feature itu akan kita pelajari expressing mana yang termasuk dalam expressing, asking, opinion, dan mana yang masuk ke giving opinion dan responnya. Kemudian kita juga mempelajari tentang jamak dan tunggal dari kata benda. Jadi kita mau membuat kata benda jamak, bagaimana? Kita akan pelajari berikutnya, oke? Next, we enter to the explanation. Oke, bagaimana caranya kita membuat bagaimana caranya kita memberikan pendapat? Kita berarti harus tahu expressing mana yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan pendapat. Contohnya, I think, I suppose, in my opinion. Ini adalah salah satu expressing yang kita gunakan untuk memberikan pendapat. Ya, giving opinion. Kemudian, I agree with you. You are absolutely right. That's a good point. Ini adalah beberapa expressing untuk kita gunakan merespon dengan menerima pendapat seseorang. Agreeing. Kemudian, I'm afraid,
I disagree with you. I don't think so. That's not the way I see it. Ini ada beberapa ekspresi yang kita bisa gunakan untuk menolak pendapat seseorang. Saya contohkan ya. I think this book is very good to read. Jadi Anda tinggal pilih salah satu ekspresi ini. Kalau Anda setuju, that's a good point. Atau I agree with you. Oke, Anda bisa pilih-pilih ungkapan mana yang Anda mau gunakan. Oke, next slide. Generic structures. You can see there is a dialogue between Widi and Ryan. I will read this dialogue. Hi Ryan, by the way, what do you think about smoking for young people? I strongly believe that there is nothing nice about smoking. It's dangerous for your health, and it's waste of money. You're absolutely right, Ryan. Oke, penjelasannya. The first underlined word, what do you think about smoking for young people? Apa menurut kamu tentang merokok bagi anak-anak muda? Oke, ini adalah expressing asking opinion. Cara Anda menanyakan opini. Oke. Berikutnya, I strongly believe that the second underlined words is giving an opinion. Jadi ini cara Ryan memberikan opininya dengan menggunakan I strongly believe that. Oke. Berikutnya, you are absolutely right, Ryan. The third underlined word itu adalah respon dari opinion. Jadi bagaimana cara merespon opini seseorang, Anda bisa menggunakan you are absolutely right, Ryan. Okay? Next, language features. Di sini understand the expressing below. Saya berikan beberapa contoh how to ask somebody opinion and how to give somebody your opinion to somebody. You can use this following expression. You can choose which one do you like to use. You can choose, do you agree with me? Okay, or what do you think about? Ini ekspresi yang bisa Anda gunakan. Anda bisa pilih ya. Giving opinion juga seperti ini. Anda juga bisa memilih. Jadi bukan cuma I think, ya. In my opinion, itu juga banyak ya kata-kata yang bisa Anda gunakan untuk mengeluarkan pendapat Anda. Ya. Oke. Sampai di sini Anda mengerti? Saya lanjut ya. We continue to the next slide. Let's play with those expression. Ya. Ini bagaimana kita belajar merespon expressing seseorang. Anda bisa menggunakan beberapa expressing ini yang sudah saya berikan. Ya, I totally agree with you, or I could agree anymore, agree more, I couldn't agree more. Ini cara kita menerima expressing opinion seseorang, oke? Dan I'm afraid I disagree. Ini cara dia menolak dari pendapat seseorang. Anda bisa pilih salah satu. I disagree di sini artinya sama ya, disagree ya. I'm afraid I don't agree with you, itu artinya sama, dia menolak pendapat seseorang. Okay, next, singular and plural noun. For the plural form of most noun, add s. Jadi sebagian kata sebagian kata benda singular dan plural itu kalau mau membuat plural itu tinggal ditambah s saja. Jadi sorry. Kemudian cup tinggal ditambah s menjadi cups, itu sudah jadi plural. Okay? For noun that end in ch, x, s or s, add es. Jadi ada beberapa kata yang kalau akhirannya ch, x, s or s itu tinggal tambah es. Box, boxes, watch, seperti itu. Ya. Berikutnya
For noun ending in F or FE, change F to V and add ES. Jadi ada beberapa kata yang akhirannya F itu diganti F-nya menjadi V, terus ditambah ES. Wolf menjadi wolves, oke? Wife menjadi wife. Berikutnya, a few nouns have the same singular and plural form. Contohnya, jadi ada beberapa kata yang singular atau pluralnya sama saja. Contoh, Anda mau bilang one sheep, kalau mau bilang two sheep tetap sama, tidak ada perubahan. Mau berapa banyak sheep atau cuman satu sheep saja sama ya penulisannya dan pengucapannya. Oke? Tidak ada perubahan dalam pluralnya. Oke. I think that's all for today. Hope all of you understand my material. Oke, semoga semuanya paham materi saya. Before I end this class, how many words you get for today? Share with your friends. Oke? Jadi ada berapa banyak kata yang Anda dapatkan dalam presentasi ini? Saya harap Anda bisa share dengan teman Anda. See you in the next meeting. Bye-bye.